Sosial media, tempat di mana kita bisa mencurahkan segala kreativitas yang ada. Mulai dari makanan, minuman, tempat nongki, healing bareng teman, pacar, keluarga, tetangga, atau padadang. Semua keseharian yang kalian miliki, selalu kalian posting di sosial media. Tapi gimana jadinya kalau kalian yang menjadi seorang penggila sosmed malah tidak menyadari HP kalian telah diretas oleh seseorang, sampai membuat hackernya dapat mengetahui semua hal tentang kalian. Mulai dari foto, video, keseharian, kata-kata, saldo GoPay, bahkan Shopee Pay Later kalian yang masih nunggak selama 1 tahun, pastinya akan membuat kalian keringet dingin bukan main. Karena di kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita dari film yang mengisahkan semua hal tadi. Gimana ceritanya, Ngap? Santuy edan, kalian bisa pasang poster rebahan kalian terlebih dahulu, lalu menekan tombol subrek, like, dan share di bawah. Dan inilah dia, Gak Dikunci 2023. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Linami yang baru saja terbangun dari tidurnya. Linami yang tak bisa lepas dari HP-nya membuatnya menjadikan postingan pagi di Instagram menjadi sebuah keseharian. Scene berlanjut memperlihatkan semua orang yang tak bisa lepas dari HP mereka masing-masing. Instagram, Facebook, judi online, game, dan masih banyak lagi menjadi sebuah euforia dalam masyarakat. Setelah semua kegilaan tentang cekrek-cekrek FYP, scene berlanjut memperlihatkan Linami yang menaiki bis untuk pulang. Dirinya yang mengantuk dan hampir tertidur membuatnya bergegas turun karena takut kebablasan. Akan tetapi, Linami tak menyadari HP-nya terjatuh tepat di bawah kakinya. Dan setelah bis terus melaju hingga ke halte berikutnya, seseorang nampak memungut HP Linami dan film pun baru saja dimulai. Scene berlanjut menampilkan seorang pria berkacamata yang kita sebut saja Budi, yang sedang membuat makanan dan ia posting di Instagram. Namun anehnya, Budi menandai lokasinya sedang berada di Chiang Mai, Thailand. Meski nampak seperti pria normal, namun ketika ada telepon masuk dari HP Linami, dirinya nampak menggunakan suara pengganti yang entah bagaimana tiap-tiap kalimat yang telah dipersiapkan dapat menjawab dengan normal. Setelah memberitahukan bahwa HP itu ia temukan di bis kemarin, teman Linami yang bernama Jung Yeon Jo itu berniat menemui bestinya untuk memberitahukan hal tersebut. Setibanya Yunjo di rumah bestinya, ia dibuat tersentak setelah mendapati kawannya itu yang berada di luar dan hanya terlihat kakinya saja. Dan ketika diintip, secara tiba-tiba 남이야. gobloi sekali, Linami rupanya hanya tertidur di sana dan membuat kawannya hampir jantungan dibuatnya. Di lain sisi, pria kacamata tadi nampak sedang mencari IG-nya Linami yang ditandai oleh Yunjo. Setelah berhasil menemukannya, Shin kembali memperlihatkan Linami yang kebingungan karena mencari HP-nya. Yunjo yang sudah tahu HP-nya berada di tangan orang nampak menggoda bestinya itu. Di sisi Budi, dirinya nampak sedang mencatat tiap-tiap informasi Linami. Apakah dia adalah stalker? Gua bakal pura-pura gak tahu aja kayaknya. Setelah membuat janji dengan Linami lewat telepon Yunjo, pria misterius itu nampak mencoba membuka HP Linami. Namun karena motifnya bukan stalking atau maling, ini yang ia lakukan. Scene berpindah memperlihatkan banyak polisi yang sedang menyelidiki kasus pemudaran yang berlokasi jauh dari keramaian. Di saat tim penyidik yang hanya menemukan sebuah suplemen pohon yang nampak sudah lama terkubur di sana, namun mereka merasa itu tak ada hubungannya dengan kasus mereka. Meski begitu, salah seorang polisi yang bernama Wujiman ini merasa janggal dan nampak menyusuri hutan di sana. Dan tibalah ia di sebuah pohon yang dimana pohon itu terdapat sebuah suplemen nutrisi pohon yang terlihat belum lama ditancapkan. Tidak hanya itu, Wujiman juga mendapati papan penanda bertuliskan nama Woo Jun Yong di sana. Siapakah itu? Sudahlah kawan, nanti kalian juga akan tahu sendiri. Setelah memberitahukan rekan kerjanya itu, sontak membuat rekan kerjanya yang kita sebut aja Padadang auto mencurigai Jun Yong lah pelakunya.
yang mana diketahuilah Woo Junyong adalah putra Woo Jiman yang kabur 7 tahun yang lalu. Namun, karena Woo Junyong yang tak pernah mengubah alamatnya selama 7 tahun, hal itu membuat kecurigaan mereka lepas begitu saja. Padadang pun mencurigai orang sekitar Junyong lah pelakunya. Singkat cerita, ayah Linami yang bernama Lee Sung-woo meminta Linami untuk meminum sari buah plum segar agar menghilangkan bau alkohol dari mulutnya. Telepon kemudian berbunyi, dan ternyata itu berasal dari Budi. Sang ayah pun memintanya untuk menjawabnya sendiri. Dan Linami diminta untuk pergi ke toko reparasi Woo yang berada di pusat perbelanjaan Yongjae. Budi beralasan bahwa HP Linami tadi sengaja terjatuh dan menyebabkan layarnya rusak. Setibanya di sana, Linami yang mendapati HP-nya ada di sana. Namun tak lama kemudian Budi muncul dan berperan layaknya kang servis biasa. Setelah diminta untuk menuliskan formulir permintaan perbaikan HP, disitulah letak Linami akan menyesali semuanya. Setelah mengisi semuanya, Budi terlihat mulai membetulkan HP Linami secara normal. Hingga pada akhirnya entah apa yang diinstal olehnya, dan entah apa motif dibalik disiapkannya satu HP lagi yang mirip dengan milik Linami. Namun setelah HP-nya selesai, Linami nampak senang karena kondisi HP-nya seperti baru. Akan tetapi 누군데? 몰라, 그냥 가버렸어. 사진 지워라, 진짜. ternyata di balik wajah tampannya itu terdapat kebusukan yang amat mendalam di dalamnya. Karena dirinya nampak memasang kamera pengintai depan belakang beserta dengan menggandakan akses dari HP Linami ke HP kembarannya tadi. Singkat waktu, Linami yang sedang bermain PUBG mendapati pelanggan yang tak lain adalah si Budi. Namun Linami nampak tidak mengenali sosok di hadapannya itu. Karena Budi yang memesan sari buah plum, hal itu membuat Linami jadi mengira Budi adalah pelanggan tetap sang ayah. Di tengah Budi yang sedang main PUBG, sembari sedikit ngobrol dengan Linami, sang ayah yang melihatnya mengira putrinya itu dekat dengan pria tersebut. Namun setelah Linami memberitahukan Budi yang merupakan pelanggan tetap sang ayah, sontak membuat sang ayah merasa janggal dibuatnya. Di lain sisi, terlihat Pak Jiman yang memeriksa HP sang istri karena mencurigai pelaku pemodaran sebelumnya adalah putranya sendiri. Dan terungkaplah hubungan Pak Jiman dan putranya sangat tidak baik. Di lain sisi, setelah Linami tertidur, HP miliknya nampak seperti dioperasikan dari jarak jauh. Dan sekali, seluruh informasi pribadi Linami, mulai dari akun IG rahasia Linami, sisa saldo, tempat kerja, semuanya nampak dicatat oleh Budi. Dan pada akhirnya, Budi juga menuliskan nama-nama orang dekat Linami yang harus ia singkirkan, termasuk ayah dan bestinya. Scene berpindah di kantor. Terlihat Linami yang dipanggil oleh bosnya yang bernama Buo, di mana berkat Linami, G-Market menghubungi mereka untuk menggunakan produk perusahaan mereka. Dan hal tersebut membuat Buo berniat menaikkan gaji Linami sebesar 2 kali lipat. Namun karena itu rahasia, Linami diminta untuk tidak memberitahukannya ke pegawai yang lain. Merasa tidak enak dengan semua rekan kerja lainnya, Linami mohon untuk gaji mereka juga dinaikkan jika kerjasama mereka berjalan dengan baik. Senang dengan sifat Linami yang setia kawan, Buo berniat untuk mengabulkannya. Scene berpindah ke Pak Jiman. Dirinya memasakkan cam namul, dan setelah banyak obrolan tentang putra mereka, akhirnya sang istri tahu bahwa suaminya itu mencurigai putra mereka yang telah kabur 7 tahun yang lalu. Di tengah kecurigaan itu, Pak Jiman mendapatkan pesan dari rekan kerjanya dan langsung memutuskan pergi dari sana. Di tengah Linami yang sedang merayakan keberhasilan perusahaan mereka, Budi nampak mendatangi rumah Linami dan nampak menggeledah isi rumahnya. Dirinya bahkan menemukan HP lama milik Linami. Setelahnya, Budi nampak menarik duit yang bukan miliknya, melainkan milik seorang wanita yang bernama Yun Mi-gyong.
Singkat waktu, setelah Pak Jiman dan Pak Dadang membicarakan soal Junyong yang pernah ditipu oleh agen MLM dan lain sebagainya, hal itu membuat Pak Jiman nampak terburu-buru pergi dari istana. Setibanya Pak Jiman di perumahan Wanghai, ternyata rumah itu adalah tempat persembunyian si Budi. Yang berarti Budi adalah Woo Junyong. Oke, mulai sekarang kita ganti namanya jadi Junyong. Di tengah penyelidikan Pak Jiman, Junyong yang baru saja memasuki pintu depan merasa curiga bahwa ada seseorang di dalam rumahnya. Hal itu ia yakini setelah mendapati kabel kecil yang ia cantol di pintu terjatuh di dekat sana. Mengira tak ada orang, Pak Jiman nampak melanjutkan penyusurannya. Setelah Pak Jiman merekam berbagai macam bukti, mulai dari tumpukan HP dan tablet, kutek kuku dengan warna yang sama dengan yang ada di mayat sebelumnya, foto korban, berbagai macam kartu pengenal palsu, hingga catatan terbaru yang disembunyikan di antara celah lemari. Namun Pak Jiman yang dipancing dengan pesan, langsung berlarian mencari keberadaan Junyong yang dirasa tak jauh dari sana. Namun itu semua hanya pengecohan supaya Junyong bisa membereskan semua barang bukti yang ada. Scene berlanjut memperlihatkan Junyong yang memesan es sari buah plum segar di warkopnya Pak Sungwo. Hal itu membuatnya dicurigai oleh Pak Sungwo karena ucapan yang seolah berkata, "Koniku gude pelanggan tetapku su." Merasa dicurigai, Junyong memilih memesan itu untuk dibawa pulang. Usai membeli sebuah kaset jadul seharga 30.000 won, Junyong kemudian menawarkan tiket baseball yang langsung dibeli oleh Nami dengan harga yang sama. Setelah memberikan kartu pengenalnya yang berasal dari perusahaan keamanan digital, sang ayah kemudian datang, mengantarkan pesanan dan seolah mengusirnya dari sana. Di saat Pak Sungwo mengantarkan anaknya untuk kembali ke rumahnya, sang ayah yang sudah mencurigai gerak-gerik Junyong, dirinya pun mengungkapkan semua kecurigaannya itu, yang tak mungkin sebuah kebetulan semata. Akan tetapi, pembicaraan mereka nampak sedang didengarkan oleh Junyong lewat HP Linami. Meski telah dinasihati oleh ayahnya sendiri, Linami nampak membantahnya dan langsung masuk begitu saja. Scene berpindah memperlihatkan Nami yang nampak habis dikerjai oleh Yunjo. Di tengah obrolan dua gadis jomblo ini, Nami tidak menyadari bahwa HP-nya telah bergerak tanpa sepengetahuannya. Dan ternyata Junyong memanfaatkan kepolosan ayah Linami untuk mengirimkan sebuah aplikasi yang bisa ia gunakan untuk meretas. Dan ya tanpa pikir panjang, Pak Sungwo langsung menginstalnya karena mengira itu berasal dari sang anak. Setelahnya, Pak Jiman nampak mendapatkan informasi bahwa korban sebelumnya telah kehilangan HP-nya dan dirinya mengambil HP tersebut di toko reparasi. Hal itu membuat kecurigaan Pak Jiman terhadap Junyong kian bertambah. Di lain sisi, Pak Sungwo yang sedang asik melihat video kenangan keluarganya dulu mendapati pesan yang mengatakan bahwa paket telah sampai di depan rumah. Namun gua jamin Pak Sungwo akan menyesal karena kepo dengan paket itu. Scene berpindah memperlihatkan Nami yang sedang melihat IG milik bapaknya. Namun yang tidak ia ketahui adalah sang bapak yang sedang disekap oleh Junyong. Keesokan paginya, Nami yang baru saja terbangun nampak usil memotret bestinya yang tidur dengan posisi gobloy. Namun dirinya dibuat tersentak setelah mendapati Buo yang nampak sangat marah karena teleponnya tidak dijawab. Nami nampak kesal karena alarm yang ia pasang tidak menyala saat dibutuhkan. Setelah dipesankan taksi, Nami pun bergegas menaikinya. Di sepanjang perjalanan menuju kantor, Nami yang mendapati banyak notifikasi di telepon, KakaoTalk, dan Instagram. Dan ternyata semuanya berisikan amukan dan cemoohan dari Buo. Hal itu terjadi karena postingan IG Nami di akun rahasianya nampak memposting kata-kata yang menjelek-jelekan Buo dan juga perusahaannya.
Singkat cerita, setelah terus direndahkan, dihina, dicaci maki, dan bahkan diusir dari kantornya, Nami nampak sangat sedih karena Bu O tidak mempercayainya. Ditambah, Nami benar-benar tidak merasa pernah memposting hal tersebut. Setelah diusir, Nami yang seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi karena hanya dalam satu malam saja semua kebahagiaannya pupus tak bersisa. Di tengah Nami yang berjalan dengan kondisi linglung, saking shocknya Nami merasa waktu seperti berhenti. Namun sesaat kemudian Yunjo datang dan nampak mengkhawatirkan bestinya itu. Nami yang melihat Yunjo ada di sana langsung meluapkan rasa kesedihannya itu pada sang besti. Kesedihan, rasa putus asa, ketidakpercayaan, rasa penghinaan, semua momen terburuk dalam hidup Nami nampak dinikmati oleh Junyong. Sembari terus mencoret daftar targetnya yang sudah dan yang akan ia bereskan. Singkat waktu di kantor kepolisian Metropolitan Seoul, Nami yang ditemani Yunjo ke bagian unit keamanan cyber mendapati pelayanan yang sangat buruk di sana. Merasa polisi cyber tak ada gunanya, Nami pun mengajak bestinya itu pergi dari sana. Bukannya menghubungi polisi lain, Nami malah meminta bantuan Junyong. Oh ya, jelas Junyong auto bersedia membantunya. Di lain sisi, Pak Sungwo yang baru terbangun langsung ditunjukkan semua aksi kejahatan yang akan ia lakukan pada Linami. Pak Sungwo yang merasa emosi namun tak bisa melakukan apapun membuat Junyong menyebutnya sebagai ayah yang baik. Namun hal itulah yang membuat dirinya menjadi emosi dibuatnya. Karena sang ayah dulu yang bahkan tidak mengkhawatirkannya setelah kabur dari rumah. Nah, dari sini kayak kalian sudah tahu plotnya. Pak Sungwo memohon supaya putrinya tidak disiksa seperti dirinya. Namun Junyong memberitahukan selama Nami tidak mencurigainya seperti Pak Sungwo, Nami akan baik-baik saja. Dan pada akhirnya Junyong memberitahukan semua itu ia lakukan hanya karena dirinya telah menemukan HP-nya Linami. Dan berkat HP itulah dirinya jadi mengetahui semua hal tentang Nami. Junyong juga merasa ogah dilarang untuk melakukan hal bodoh. Mendengar yang membuat Pak Sungwo hanya bisa diam 1000 bahasa. Setelahnya, kita akhirnya mengetahui bahwa akun rahasia Kirke milik Nami hanya diketahui oleh Nami dan Yunjo. Namun tak lama berselang, Junyong datang dengan wajah polosnya. Dan ya sudah pasti Junyong berpura-pura untuk membantunya. Dan bahkan dirinya menunjukkan cara hackernya melakukan semua kejahatannya. Junyong kemudian beralasan untuk kembali ke kantor supaya bisa menganalisanya lebih lanjut. Dan ketika Junyong memberi kode untuk bisa bicara berdua, dirinya langsung melemparkan kecurigaannya ke orang terdekat Nami. Setelah menjelaskan alasan dibalik kecurigaannya itu, Nami yang masih linglung dan tak bisa berpikir jernih, auto mencurigai bestinya sendiri. Dan kecurigaan itu pun menghasilkan keretakan di antara Nami dan Yunjo. Hingga pada akhirnya Yunjo pergi setelah memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Saat kepergian Yunjo, ternyata Nobita masih ada di sana sembari mengintai situasi yang ada. Scene berpindah di area Gunung Pocheon Gyeonggi-do, di mana terlihatlah banyaknya reporter dan ambulans serta polisi yang baru saja mengevakuasi banyak mayit yang terkubur di daerah sekitar sana. Namun di tengah keramaian itu, Pak Jiman yang tak ada di sana membuat seorang atasan memarahi anak buah Pak Jiman dan meminta mereka untuk memanggil Pak Jiman untuk segera datang. Setelah Pak Dadang menemui Pak Jiman dan memarahinya karena tidak segera memberitahu kepolisian bahwa putranya lah yang menjadi dalang di balik semua kasus pemudaran yang terjadi, Pak Dadang yang sangat kesal namun dapat memahami perasaan Pak Jiman mencoba untuk melindunginya dengan menyuruhnya membuat alibi. Akan tetapi di saat dirinya melihat rekannya itu yang malah menyalahkan dirinya sendiri, ada dan kemudian mengajaknya pergi ke toko reparasi Junyong lewat Google Map yang ada. Namun setibanya di sana,
Singkat cerita, setelah melihat semua kenangannya dengan Yunjo, Nami yang menyesal nampak melampiaskannya dengan cara melemparkan HP-nya. Namun hal itu malah membuatnya teringat akan sesuatu. Scene berpindah di toko reparasi Junyong yang sedang digeledah oleh Pak Jiman dan juga Pak Dadang. Mereka yang hanya mendapatkan beberapa dokumen mendapat ada nama Yun Mi-gyong di salah satu dokumen tersebut. Pak Jiman kemudian teringat hasil rekamannya di rumah Junyong sebelumnya. Dirinya merasa masih akan ada satu korban lagi yang tak lain adalah Linami. Setelah banyak perdebatan, Pak Dadang lebih memilih untuk mereka segera mendatangi kediaman Linami daripada harus mencari bukti-bukti yang sudah rusak di toko tersebut. Namun tak lama kemudian, mereka nampak dipergoki oleh polisi lokal dan membuat mereka dicurigai oleh kedua polisi itu. Namun setelah meluruskan kesalahpahaman yang ada, ternyata Linami juga ada di sana. Setelah mengetahui pemilik toko itu adalah Junyong, Nami merasa ada yang aneh dan langsung meminjam HP milik Pak Jiman untuk menghubungi perusahaan tempat Junyong bekerja. Dan ternyata perusahaan yang dihubungi itu merasa tidak memiliki pegawai yang bernama Junyong. Dan pada akhirnya, Nami pun menyadari bahwa Junyong telah berpura-pura memperbaiki HP-nya dalam peretasan yang terjadi, sekaligus orang yang telah menghancurkan hidupnya. Pak Dadang yang merasa Nami masih beruntung, membuat Nami tidak paham dan merasa hidupnya telah hancur. Dirinya merasa tak ada yang bisa lebih parah lagi dari itu semua. Pak Dadang dan Pak Jiman enggan untuk memberitahukan bahwa Junyong telah dicurigai sebagai pemodel berantai yang sedang terjadi. Nami kemudian mengusulkan rencana penangkapan Junyong dengan dirinya sebagai umpannya. Dan mereka berdualah yang akan ringkusnya. Setelah banyak perdebatan, mereka pun memulai rencana yang ada, mulai dari Nami yang menghubungi Junyong untuk datang ke rumahnya, hingga Pak Jiman dan Pak Dadang yang menunggu di parkiran yang tak jauh dari rumah Nami. Terlihat Junyong yang telah sampai di sekitar rumah Nami. Hal itu membuat semua rencana yang ada dirasa sangat lancar pada awalnya. Namun ketika Pak Dadang dan juga Pak Jiman nampak bersiap meringkusnya secara tidak terduga, meski berusaha untuk kabur, namun Pak Dadang terlihat menghadang dari arah yang lainnya. Setelah berhasil memucukkannya, Junyong nampak tetap tenang dengan senyuman ala psikopat. Dan sesaat kemudian, 준영이요? entah apa yang terjadi. Setelah melihat wajah Junyong ini, mereka merasa telah salah target. Pak Dadang pun mencoba meluruskan kesalahpahaman yang ada. Dan semua keanehan itu lewat begitu saja. Pak Dadang merasa orang itu sangat mirip dengan Junyong. Kalian bingung kan? Tenang, nanti juga tahu kok. Intinya, sebelum berangkat, Junyong tadi mengubah tampilannya sendiri menjadi orang yang sangat sulit dikenali oleh kedua polisi ini. Tak lama kemudian, Nami nampak mendapatkan pesan dari Junyong yang memberitahukan bahwa dirinya akan datang di akhir pekan nanti. Merasa HP-nya sudah tidak aman dipakai, Nami berniat menggunakan HP lamanya. Setelah Pak Jiman memintanya untuk melakukannya, dirinya nampak mendapatkan panggilan dari kepala divisinya. Setelah menyuruhnya kembali karena unit kejahatan serius yang hendak mencari Pak Jiman, mereka berdua pun pamit undur diri untuk kembali ke kantor. Nami kemudian diminta untuk mengungsi di rumah temannya. Namun karena sudah tak memiliki besti lagi, Nami lebih memilih untuk diantarkan ke rumah sang ayah. Namun seperti yang kita tahu, rumah Pak Sungwo telah diambil alih oleh si pemodel berantai alias si Junyong. Merasa tak ada yang aneh dan mengira sang ayah yang telah tertidur di kamarnya sendiri. Namun Nami baru menyadari ada yang tak beres di sana. Setelah dirinya dikirimkan pesan oleh Junyong untuk menghubunginya balik. Dan anehnya, pesan balasan yang baru saja dikirimkan oleh Nami dapat terdengar berada tak jauh dari kamarnya. Mengira itu dari HP sang ayah. Akan tetapi, di saat Nami mencoba untuk menghubungi nomor baru Junyong, secara tiba-tiba
Sial sekali. Nami ternyata telah terkecoh oleh bantal berselimut yang ia kira adalah sang ayah. Dan ketika dirinya mengunci diri di dalam kamar sang ayah, Nami nampak mencoba untuk menghubungi Pak Jiman dan Pak Dadang. Edan sekali, ternyata HP kedua Nami juga telah diretas oleh Junyong. Kalau kalian ingat nih ya, di menit awal tadi, Junyong yang sedang menggeledah kamar Nami, dirinya nampak menemukan HP kedua Nami. Sepertinya juga telah mengotak-atik HP keduanya supaya bisa dikendalikan dari jarak jauh olehnya. Singkat cerita, setelah Junyong menampakkan dirinya, ia berniat memanfaatkan Nami dengan ancaman sang ayah yang sedang ia sekap. Namun di lain sisi, Pak Dadang yang mendapatkan panggilan yang membuatnya terkejut dan berhenti. Hal itu sontak membuat Pak Jiman bertanya apa yang terjadi. Namun setelah diberitahukan, kita semua dan juga Pak Jiman dibuat terheran-heran karena kepolisian memberitahukan mereka yang telah berhasil menemukan Junyong. Di mana Pak Jiman yang sebelumnya melaporkan orang hilang yang tak lain adalah putranya sendiri. Dan anehnya, mayit tanpa identitas apapun di waduk 1 tahun yang lalu memiliki hubungan keluarga dengan Pak Jiman. Dengan kata lain, Junyong telah dinyatakan meningsoi. Lalu, siapakah Junyong yang kita lihat dari awal video ini? Setelah mengirimkan pesan ke Pak Jiman dan Pak Dadang dengan arahan dari Junyong, Nami yang masih tak paham dengan motif dibalik itu semua membuat Nami bertanya padanya. Dan ternyata alasannya sungguh di luar nalar manusia. 이렇게까지 하는 이유가 뭐야? 네 폰 내가 주웠으니까. Setelah banyak bacotan psikopat dari Junyong, dirinya meminta Nami untuk memilih antara memodorkannya atau lari dari sana selagi bisa. Meskipun Nami telah menyiapkan pisau kecil sang ayah, Nami nampak bersiap namun masih ingin mengetahui di mana lokasi sang ayah. Namun Junyong yang tak ada niatan untuk memberitahukannya dan malah izin pergi ke kamar mandi. Sekepergian Junyong, Nami terlihat mengambil sebuah benda untuk dijadikan senjata. Namun di tengah Nami yang sedang mengendap-endap, pintu toilet nampak sengaja dibuka supaya Nami bisa mengintip ke dalamnya. Dan ternyata... Setelah menyuruh Nami untuk melakban kakinya sendiri, Junyong juga memintanya untuk berlutut dengan tangan ditaruh di belakang punggungnya. Nami yang hanya diam saja membuat Junyong emosi dan menyalakan keran air yang membuat Pak Sungwo hampir tenggelam dibuatnya. Demi menyelamatkan sang ayah, Nami tak memiliki pilihan lain selain menurutinya. Nami nampak sangat khawatir karena sang ayah yang mulai lemas tanpa bisa melakukan apapun. Nami yang goblok malah menagih janji untuk melepaskan sang ayah karena tadi Nami telah menuruti permintaannya. Mengira si Kopet akan menepati janjinya, namun sayangnya... Di tengah amukan Nami yang tak terbendung, Junyong hanya menatapnya sembari terus merendam Pak Sungwo. Mendengar jeritan Nami yang sangat keras, hal itu membuat Junyong mematikan keran airnya. Dan untungnya Pak Sungwo masihlah hidup. Singkat cerita, setelah terus memohon agar sang ayah dilepaskan, Nami berjanji akan melakukan apapun untuknya. Setelah banyak berpikir, Junyong dapat menyiapkan lakban. Dan ternyata perintah Junyong benar-benar tidak manusiawi. 그럼 네가 죽여? Sungguh definisi manusia berhati iblis. Dengan sangat kejinya, Junyong melemparkan Nami tepat di atas sang ayah. Hal tersebut tentu saja membuat Nami pasrah dengan takdirnya yang sangat-sangat tragis. Melihatnya tentu saja membuat si Kopet ini tersenyum lebar dibuatnya. Dan bahkan manusia iblis yang satu ini nampak memotret keputusasaan yang tergambar dengan sangat jelas dari wajah Nami. Setelah menikmati semua pertunjukan iblis tadi, Junyong yang mendapati kertas yang tadi dibuang oleh Nami membuatnya penasaran dan langsung membukanya. Yang mana ternyata...
Ternyata Pak Dadang dan Pak Jiman telah berencana untuk meringkus Junyong. Setelah masuk, Pak Dadang tidak menyadari Junyong yang telah bersembunyi di bawah sofa. Hal itu hampir saja membuatnya tertikam oleh Junyong. Namun secara tiba-tiba mereka pun dibuat terkejut karena ternyata Junyong yang ada di hadapan mereka adalah orang yang mereka temuin di depan rumah Nami sebelumnya. Namun ketika Junyong menyebut Pak Jiman dengan sebutan ayah, ya jelas Pak Jiman auto menggaplok dirinya. Di tengah sekaratnya Nami, Pak Dadang yang baru saja tiba auto menariknya keluar dari bak mandi. Di lain sisi, Pak Jiman nampak menggunakan kekerasan agar Junyong palsu itu mau memberitahukan lokasi Junyong yang asli. Namun Junyong palsu ini masih bersikeras bahwa dirinya adalah putra Pak Jiman. Meskipun awalnya luluh, akan tetapi Pak Jiman dibuat emosi dengan Junyong palsu yang hanya mempermainkan dirinya. Scene beralih ke Nami yang baru saja tersadar. Dirinya yang melihat Pak Dadang yang mencoba menyelamatkan Pak Sungwo. Namun sayangnya sang ayah tak kunjung tersadar. Pak Jiman yang mendapati HP putranya ada di sana membuatnya shock setelah melihat wallpaper HP tersebut. Ternyata apa yang dilaporkan dari pihak kepolisian sebelumnya adalah sebuah kebenaran. Itu artinya mayit yang ditemukan di waduk 1 tahun yang lalu adalah Junyong yang asli. Merasa tak terima putranya dimodarkan seenak jidatnya, Pak Jiman nampak bersiap dengan pistolnya. Dan ketika Pak Jiman menodongkan pistolnya itu, dengan sangat gobloynya, si pemodar berantai ini hanya meminta maaf seolah itu hanyalah sebuah kesalahan. Makan gorengan 5 ngakunya makan 2. Dirinya hanya berniat untuk dipenjarakan dan bertanggung jawab secara hukum. Nami yang mendengar suara Junyong dari kejauhan nampak melotot tepat ke arah Junyong yang juga menyadarinya. Setelah berhasil melepaskan diri, Nami terlihat mendekat perlahan dengan kondisi yang masih sangat lemah. Penglihatan Junyong yang masih samar membuatnya baru menyadari bahwa Nami ternyata membawa pistol yang kemungkinan milik Pak Dadang. Setelah berhasil menembak tepat di dada, hal itu tentu saja membuat psikopat yang satu ini menjadi terkulai lemas dibuatnya. Pak Jiman yang melihatnya hanya bisa mengamankan pistolnya saja. Dan pastinya dirinya juga memahami perasaan Nami yang melakukan semua hal itu. Wajah Nami menggambarkan semua telah berakhir. Namun di tengah Nami dan Pak Jiman yang saling menatap secara tidak terduga, keajaiban pun terjadi. Melihat sang ayah yang masih hidup tentu saja membuat tangis Nami pecah dalam seketika. Setelah mengalami itu semua, banyak orang yang berkerumun untuk mendapatkan berita atau hanya sekedar FYP dengan caption pemodar berantai telah ditangkap. Papol emang the best deh. Di tengah pengumpulan barang bukti, HP Nami yang menyala memperlihatkan Yunjo yang mengajak bestinya itu untuk bertemu dan bicara. Di lain sisi, Nami pun akhirnya bisa merasa tenang karena pemodar berantai yang telah memakan banyak korban kini telah diringkus oleh kepolisian. Scene berlanjut memperlihatkan netizen yang pastinya membaca berita yang beredar. Dan bahkan ada pemberitaan soal motif Junyong yang memodarkan orang hanya karena menemukan HP-nya saja. Dan dari sanalah pemilik HP tersebut dijadikan calon korbannya. Tidak hanya berita tentang pemodar berantai, akun Kirke milik Nami kini mulai bersih dari segala macam tuduhan. Setelah banyak orang mendukung dan ingin melihat wajah asli Kirke, seseorang kemudian nampak memotret Nami secara diam-diam.
Pertama kalinya gue bawain alur cerita film nih. Jujur aja gue sadar gue agak kaku. Tapi mari kita bahas filmnya aja. Pertama, hal yang bisa kita ambil hikmahnya adalah boleh bermain HP di jalan, tapi kita juga harus melihat kondisi yang ada. Gunakan HP saat kalian tidak lengah. Linami mengalami nasib apa sepanjang hidupnya, itu juga karena kesalahannya sendiri, yang tidur di bis dan tidak menyadari HP-nya yang tertinggal. Saran gue buat kalian semua, jika ada yang kehilangan HP, jika dirasa isinya tidak terlalu penting, ikhlasin aja. Kekurangan dari film ini jujur aja ada banyak. Tapi salah satu yang paling utama adalah motif Junyoung yang bahkan gue yakin pemodar di dunia nyata sekalipun gak bakal nemu HP di jalan terus ngomong, wah ada HP nih saat yang modarin orang ah. Wah aku kan bisa ngehack, aku akan gunain hack skillku untuk melancarkan aksi-aksiku ini. Gua yakin kemungkinannya terjadi sangat kecil guys. Jujur aja ya, adanya nih ya, nemu HP di jalan, gua bawa pulang, bawa ke tukang servis yang bisa buka kunci, lalu dijual lagi atau dipakai buat ngegame. Atau segobloy-gobloynya, dia bakal buat vlog, hai guys, HP baru aku nih, baru nemu di pinggir jalan, lumayan rezeki anak soleh. Tapi ya gua stop komentar gua sampai sini aja. Kalau kalian ada komentar lain tentang film ini, bisa curahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ada film yang ingin gue bahas, silakan komentar aja di bawah. So, gue mau pamit tidur dulu. Jadi gue ucapin bye-bye ke kalian semua. Dadah.